Baik, untuk hari ini sebetulnya materi sudah selesai Bapak Ibu ya. Materi tentang UI UX Design sudah selesai. Terakhir kemarin hari Kamis yaitu pembuatan aplikasi Gojek ya. Kemarin kita sudah berhasil alhamdulillah dari hari Senin belajar pengenalan tentang UI UX Design, apa manfaatnya, apa tujuannya kita belajar UI UX Design ya. Terus hari Selasa, Rabu kita sudah belajar demo ya, praktek membuat tampilan toko online menggunakan Figma, dan dilanjutkan hari Kamis kemarin kita menggunakan Figma juga tampilan Gojek ya, karena kita membuat tampilan aplikasi mobile atau phone atau handphone ya, Android small. Jadi kalau Bapak Ibu berminat untuk melanjutkan materi desain lebih detail, bisa Bapak Ibu hubungi atau kontak babastudi.com ya. Di sana akan diarahkan lebih detail bagaimana cara membuat konsep, layout, dan lain-lain contoh-contohnya, dan mungkin diajarkan untuk membuat suatu karya yang lebih project lagi ya sampai finish. Baik Bapak Ibu, hari ini tanggal 1 September 2023. Materi kali ini adalah pengenalan tentang lanjutan dari UI UX Design, yaitu eh, pengenalan tentang HTML dan CSS ya. Apa itu HTML CSS? Nanti kita informasikan setelah ini ya. Baik, saya share screen terlebih dahulu materi hari ini. Yang pertama, saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu tentang eh, posisi Bapak Ibu kemarin pembelajaran tentang UI UX design ya, dan kemudian hari ini adalah development. Jadi Bapak Ibu, kita ingatkan kembali ya memori yang kemarin hari Senin ya, suatu IT project atau project di dunia IT tidak jauh beda dengan 5 konsep atau 5 bidang ya, tim, bidang atau tim yang bersama-sama bahu membahu membuat sebuah project. Nah, kemarin Bapak Ibu posisinya di sini, ya kan? Di fase kedua, yaitu membuat prototype, desain, kemudian atau konsep atau sketsa sebuah bisa website, bisa aplikasi ya. Website kemarin kita membuat toko online. Aplikasi kita kemarin hari Kamis membuat tampilan mirip seperti Gojek ya. Biasanya Bapak Ibu mungkin sebagai pemakai atau pengguna, ya kan, buka website atau buka eh, apa internet ya melalui browser atau menggunakan handphone atau laptop atau komputer. Nah, sekarang kemarin Bapak Ibu sekarang kita lanjutkan ya, hasil dari desain yang Bapak Ibu buat itu nantinya akan dibuat sebuah tampilan HTML dan CSS. Nanti baru ditampilkan pemrogramannya ya oleh siapa? Oleh tim development atau fase ketiga ini. Tim development ini biasa dikatakan tim development, tim developer, atau tim coding, atau tim programming, atau programmer ya. Orang-orang IT atau orang di luar IT sering mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu, kemarin setelah membuat desain ini, misalkan tuntas ya, mulai dari halaman home sampai halaman checkout atau kontak di website maupun di aplikasi. Nah, udah selesai nih, harus digimanain. Nah, Bapak Ibu belajar ini ya, belajar development atau membuat website atau tampilan pemrograman berdasarkan hasil dari desain yang Bapak Ibu buat. Misalkan suatu hari kok susah, misalkan ya, berat nih pemrograman ternyata pusing gitu kan. Nah, boleh Bapak Ibu hasil dari desain itu yang Bapak Ibu rangkai sampai selesai itu bisa diserahkan ke tim lain, artinya tim orang benar-benar orang programmer ya asli ya. Artinya dia sudah berpengalaman, dia sudah mungkin belajarnya dari awal sekolahnya atau kuliahnya full dari tim pemrograman atau informasi teknologi ya. Biasanya informatika ya.
kalau anak-anak SMK itu sudah diajarkan ya, SMK jurusannya adalah RPL, Rekayasa Perangkat Lunak ya di development ini. Kalau desain itu di SMK mungkin anak-anak multimedia ya, multimedia. Karena dia suka desain visual, digital, terutama di digital ya, seperti itu. Oke, baik. Hari ini kita akan mengenalkan eh, apa ya cara membuat website hasil dari desain. Dari hanya saja kita tidak praktek, hanya teori dan contoh-contoh materi pembelajaran tentang pengenalan HTML dan CSS, kemudian letaknya di mana, ya posisi codingnya itu di mana, supaya nanti Bapak Ibu paham cara membuat di lanjutnya ya atau di sesi yang kedua seperti itu. Terus nanti juga kita ajarkan eh, contoh kalau sudah webnya jadi nih. Nah, ini desain udah jadi diserahkan ke development. Dari development webnya udah jadi misalkan. Nah, harus digimanain? Kita harus beli domain ya, beli domain dan hosting. Apa itu domain hosting? Itu sebetulnya ada sesi tersendiri penjelasannya. Tetapi orang programmer pun sudah paham domain itu untuk membeli sewa nama ya, nama yang ada di URL atau di website ya, internet. Namanya apa? .net, .com belakangnya ya, atau .id dan seterusnya. Kemudian hosting itu digunakan untuk menyimpan data, file, dan database, termasuk gambar, file teks, file video misalkan, atau audio juga bisa ya. Nanti tinggal ditampilkan di websitenya. Oke, Bapak Ibu, seperti itu ya. Eh, apa ya, alur atau flow sebuah tim IT yang 5 orang ini atau 5 tim ini bersama-sama membuat sebuah proyek mulai berurutan dari fase 1, idenya dikonsep oleh orang desain, kemudian dikerjakan programnya oleh tim development, kemudian di cross check atau di controlling oleh tim launching ya, terus kemudian di maintenance ketika sudah berjalan. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke materinya ya, Bapak Ibu. Kita share dulu. Baik, berikut adalah materi pengenalan basic ya, dasar, yaitu belajar pemrograman dengan HTML dan CSS sebagai desainer website. Jadi belum sampai ke database, baru tampilan aja, tampilan template ya ibaratnya gitu, template atau tampilan untuk eh, apa hasil dari karya gambar yang Bapak Ibu buat kemarin diubah menjadi HTML, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengertian HTML dan CSS. Sebetulnya ini HTML dulu ya, yang hadir, yang yang lahir, kemudian CSS beberapa tahun kemudian. Jadi pengertian HTML dan CSS nanti akan saya jelaskan, dan kemudian nanti akan diajarkan, diinformasikan juga install text editor. Ini install text editor ini mirip kalau kayak Bapak Ibu kemarin belajar UI UX design menggunakan Figma dan Canva atau Corel Draw atau Photoshop dan sebagainya ya, alat-alat yang digunakan untuk desain. Nah, di pemrograman itu juga ada alatnya khusus ya, dinamakan text editor. Mereknya, nama-nama softwarenya bermacam-macam. Ada yang namanya Notepad++, ada yang namanya Virtual Code, ada yang namanya Dreamweaver, ada juga yang namanya Sublime Text, dan banyak sekali ya editor-editor. Termasuk Notepad itu juga bisa ya, hanya saja kurang kurang apa ya, kurang lengkap dan cuma teks aja ya. Kalau selain Notepad itu nanti dikasih tahu kalau ada error, itu dikasih petunjuk warnanya apa, terus kadang ada tulisannya juga error gitu, ada tulisannya. Nah, itu beda-bedanya teks editor ya.
Kemudian yang ketiga, bab ketiga adalah perbedaan website company profile dan e-commerce. Waktu di awal waktu di awal pembelajaran, saya pernah memberikan contoh-contoh kriteria ciri-ciri website ya, Bapak Ibu. Ada website yang namanya company profile, ada website e-commerce, ada juga website e-commerce marketplace, ya. Ada juga website yang landing page hanya satu halaman, ada juga website tentang forum seperti Halodoc, ya, Kaskus, dan lain-lain. Ada juga website video, yaitu video.com, youtube.com, dan seterusnya. Ya, itu termasuk kriteria atau ciri-ciri website yang ada di dunia online sekarang. Nah, nantinya Bapak Ibu di materi ini HTML dan CSS akan dipelajari juga perbedaan khusus ya dua dua tema ini yaitu website company profile dan e-commerce. Ada website yang berdiri sendiri khusus hanya company profile ya. Jadi hanya info perusahaannya saja. Perusahaan itu kerjanya ngapain aja, produk jasanya apa saja, terus kalau berminat ya tinggal calling atau telepon atau WA. Nah, ada juga website yang e-commerce langsung jualan ya. Dia about us-nya ya singkat aja langsung jualan aja pokoknya. Jualan itu artinya mirip seperti Shopee ya. Ada yang produknya, ada harganya, ada yang beli itu harus member dulu atau register dulu atau daftar dulu ya. Setelah itu login, masuk, habis itu beli, belanja. Setelah belanja, nanti pilih ongkirnya pakai apa, ongkos pengirimannya pakai apa, terus kemudian nanti pilih pembayarannya pakai apa. Setelah finish, selesai, masuk ke admin kan, masuk admin, admin akan cross check, oh sudah bayar, sesudah bayar berarti proses kan, packaging, produknya dipaketkan. Setelah dipaketkan baru dikirim. Ya. Ketika dikirim pun harus update statusnya, diinformasikan ke sistem dan ke pembelinya, ya akan dikasih tahu nomor isinya dan lain-lain. Itulah proses e-commerce, ya. Ada juga website yang dua-duanya jadi satu ya Bapak Ibu. Jadi dia itu punya company profile, jadi webnya itu sistemnya company profile, informasinya lengkap, jasanya lengkap. Nah, ketika informasi tentang produknya itu dibuat shop atau dibuat penjualan. Jadi langsung beli, jadi nggak usah telepon ya, langsung beli sendiri. Nah, di situ berarti ada website tersebut punya dua sistem ya, sistem tentang company profile-nya dia dan e-commerce untuk jualannya langsung. Ada juga yang seperti itu. Nah, kemudian pengenalan HTML CSS ini lebih lanjutnya ya. Kita langsung praktek membuat HTML dan CSS nanti. Membuat apa? Nanti kita akan diajarkan tentang konsep web company profile. Konsepnya bagaimana, terus halaman apa saja yang akan dibuat dari halaman home, about us, galeri, terus biasanya atau produknya, terus kontak, itu nanti akan diinformasikan di konsep web company profile. Kemudian nanti praktek bersama-sama yaitu membuat contoh ya, membuat website company profile dan e-commerce. Kalau udah jadi, misalkan kita bikin 6-7 halaman, kalau udah jadi, kita upload nih ke hosting ya. Belajar upload ke hosting. Upload itu berarti filenya diupload, database diupload, kemudian kontennya juga ya, termasuk gambar ya, halaman-halamannya juga diupload semua. Nah, nanti juga Bapak Ibu dikenalkan dengan Git ya. Git itu buat upload project ke Git. Artinya Git itu adalah wadah untuk mengumpulkan eh, sebuah project, bisa website, bisa sistem ya. Dan nantinya itu bisa koneksi ke server ya. Si Git ini bisa koneksi ke hosting atau server. Suatu hari kalau kita tidak sedang bawa laptop, kita bisa mengerjakan misalkan di mobil atau di luar gitu ya. Yang penting kita ada gadget, handphone misalkan, kita tinggal login atau masuk ke Git, masuk ke server, misalkan servernya
website kita misalkan ya. Kalau pakai cPanel kan mungkin agak ribet juga. Nah, dengan Git mudah bisa upload, update, dan nanti pun akan update di webnya. Ya, seperti itu ya. Mungkin kebayanya nanti kalau sudah masuk ke sesi selanjutnya ya, Bapak Ibu. Ini kita baru kenalan. Baik, kita lanjutkan pengertian dari HTML ya, Bapak Ibu. What is HTML ya? HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language merupakan standar markup untuk membuat suatu halaman web maupun aplikasi berbasis web. HTML ini ditemukan oleh Tim Berners-Lee. HTML ini bersifat struktur yang membangun suatu page dengan dibantu CSS atau Cascading Style Sheet untuk mengatur tampilan serta JavaScript untuk mengatur kode. Jadi HTML ini lahir perkiraan di tahun 90-an ya Bapak Ibu. Waktu itu saya juga pernah 94 itu pertama kali buka internet. Tahun 94 SMP di acara Telkom ya. Telkom di salah satu kota tempat saya. Nah, di Telkom itu ada pameran internet. Pertama kali di kota ada pameran free ya. Terus kita masuk, kita coba waktu itu pertama kali membuat email di Yahoo, menggunakan Yahoo. Nah, terus kemudian saya buka acmilan.com, alamat salah satu klub bola di Italia. Itu gambarnya lambat banget buka web acmilan.com. Mungkin waktu itu baru hampir berapa ya 3 menit sampai 5 menit baru kebuka. Saking lambatnya ya. Mungkin zaman dulu itu memang bandwidth, memori, terus bandwidth internet ya khususnya itu masih lambat banget di Indonesia waktu itu ya tahun 94. Dan itu berarti sudah mengenal HTML kan. Ya HTML-nya sudah terbuat karena waktu itu kita bukannya pakai IE, Internet Explorer, bawahnya Windows. Lambat banget. Ketika buka Yahoo juga itu lambat banget. Nah, ternyata waktu itu HTML memang sudah hadir ya, udah ada di tahun 90-an. Nah, itu waktu itu tahun 90 udah mulai, baru di tahun 2000 itu udah mulai agak cepat nih website ya, satu website atau berarti bandwidthnya mungkin di Indonesia teknologinya sudah mulai bagus gitu ya tahun 90. Dan itu CSS belum ada Bapak Ibu ya. CSS belum lahir, tampilannya masih kaku HTML-nya, terus masih masih lebar-lebar ya. Jadi kalau kita buka di handphone, waktu itu handphone belum banyak yang support, kita harus ngezoom gitu, zoom 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 kalau ingin kita buka lebih melihat lebih dekat gitu. Nah, baru mengenal CSS itu di tahun 2006 2007 itu udah mulai ada CSS. 2008 2009 2010 itu booming CSS. CSS lahir, banyak banyak plugin atau banyak fitur-fitur yang sudah familiar di HTML dan semua website mulai pada berubah, mulai dari versi web 1 2 pada berubah ke web 3. Web 3 itu sudah responsif. Responsif itu artinya karena waktu itu handphone sudah mulai banyak ya, tahun 2009, 2008, 2009, 2010 handphone yang khususnya Android sudah mulai banyak bermunculan. Kemudian browser menggunakan Chrome, IE atau dan lain-lain itu sudah mulai banyak dipakai ya di handphone, di tablet. Nah, setelah itu baru website-website yang lama itu diubah semua ke responsif. Tampilannya sudah semakin bagus, cepat diakses, buat kontak juga lumayan cepat dan akhirnya semuanya sudah pada berubah mulai dari sampai sekarang ya. Dan wajib ya semua website harus responsif. Nah, alurnya bagaimana sih si HTML ini? Alurnya adalah seperti ini Bapak Ibu gambarannya ya. Ini klien itu kita ingin membuka Google misalkan atau Yahoo atau membuka web detik.com atau kompas.com. Nah, setiap kita merequest itu nanti akan tersalurkan ke sebuah server besar ya di dunia ini yang mengelola
internet ini. Nah, si server itu nanti akan ngecek nih eh, alamat IP ini dari Indonesia itu ketahuan ya Bapak Ibu. Sedang ingin membuka kompas.com misalkan. Kita request kompas.com, dilarikan ke sebuah server besar, kemudian di cross check nih. Oh, ini ketemu kompas.com ada, domainnya ada, baru di respon atau dikirimkan kembali ke kita berupa HTML visual. Tampilannya sudah kelihatan, dibuka di browser yang kita buka ya. Nah, itu flow-nya atau alurnya. Terus kemudian nanti kan ada apa? Kondisi misalkan nih websitenya error atau tidak bisa diakses ya, nanti akan diinformasikan sama server. Website tidak bisa dikunjungi misalkan atau website error gitu. Nah, itu akan direspon kembali ke kita. Nah, itulah cara kerja HTML ya, Bapak Ibu. Tampilannya akan dimunculkan berupa HTML kepada siapa? Kepada kita lagi. Nah, dengan menggunakan apa? Yaitu software ini, software browser ya. Browser itu bisa Chrome, Mozilla, Opera, terus Internet Explorer. Kalau di Android itu Android browser ya. Ada juga Line. Zaman dulu ada Line, tapi sekarang masih ada ya Line. Nah, kemudian baru nih kita sebagai orang pemrograman alatnya apa nih? Itu kan alat untuk membuat coding ya. Alatnya adalah install aplikasi text editor. Yang terkenal tuh tiga ini, tapi masih banyak yang lain ya. Masih banyak di internet yang software yang free menggunakan eh, aplikasi ini. Kalau ini kan Visual Studio Code, Notepad++, dan sebelum teks mungkin simpel ya, terus tidak perlu install gede. Ada juga yang lumayan gede namanya Dreamweaver, itu kita install di laptop ya. Ada juga eh, aplikasi text editor juga bisa diinstal di Android. Hanya saja mungkin kurang leluasa ya buat ngedit. Kebanyakan orang-orang programmer ya pakai laptop atau layar monitor yang besar 21 in ya atau 30 in, jadi gede gitu. Jadi biar lebih jelas. Nah, Introduction to Basic Text HTML. Nah, HTML itu di mana sih letaknya gitu ya, Bapak Ibu? Nanti setelah ini akan saya beritahukan HTML itu letaknya di mana ya. HTML itu terdiri dari beberapa elemen yang bersarang sehingga membentuk sebuah struktur. Sebuah elemen diwakili oleh tag yang dikenal dengan tag HTML. Terus kemudian beberapa tag HTML yang umumnya yang sering dipakai ya. Ini kami memberikan apa kesimpulan ada empat ini. Mungkin ada lagi ya yang lain. Yang pertama adalah hit. Hit ini untuk digunakan judul. Judul sebuah halaman website itu pasti ada judulnya ya. Nah, itu letaknya di sini di hit ini. Hit. Hit itu kepala berarti di atas ya. Di codingnya itu di atas. Nah, kalau title ini judul yang akan muncul di sebuah apa namanya? Sebuah website ya. Nanti kita tunjukkan. Nah, kemudian di suatu paragrafnya nanti ada juga H1, H2, H3, H4, H5, H6, maksimal H6. H1 sampai H6. H1 nanti ukurannya besar, gede gitu ya. H2 agak mengecil, H3 mengecil, H4 mengecil, sampai H6 paling kecil. Nah, itu biasanya digunakan untuk H1 judul, H2, H3, dan seterusnya itu digunakan untuk membuat subnya ya, sub menu, bukan sub judulnya seperti itu. Nah, setelah itu di paragraf nanti ada paragraf tag P. Jangan lupa selalu ditutup slash ya, apa garis miring. Misalkan kalau kita lupa sebagai programmer, nanti hasilnya akan lain ya Bapak Ibu, akan aneh dan mungkin bisa error. Jadi semuanya misalkan
P gitu ya, atau bukan PB misalkan bold, semuanya nanti akan bold, hitam semua, lebih tebal gitu bold. Nah, kemudian yang sering dipakai adalah tag link. Seperti ini link. Nah, link ini untuk menaruh sebuah link ke dalam page ya. Jadi kalau kita nanti akan muncul link to Wikipedia. Kalau diklik nanti akan masuk ke Wikipedia. Nah, coba kita praktekkan ya. Kita lihat tampilannya, basic dasar HTML dan cara menampilkan gambar. Ini praktek menampilkan gambar. Ini di sebelah kiri struktur dasar HTML. Sebelah kanan ini tampilan HTML pada browser. Nah, rumusnya itu selalu diawali dengan HTML, kemudian hit. Nah, ini hit yang tadi kepala. Terus ini title-nya latihan satu, ditutup slash hit. Nah, latihan satu itu di mana? Itu di sini. Nah, inilah judul ya, Bapak Ibu, judul sebuah halaman. Judul sebuah halaman projectnya ya, seperti itu. Terus kemudian di di bawahnya ada body. Nah, body ini adalah semua yang ada di layar kita ini di dalam sini itu letaknya kalau di codingnya itu body. Body ditutup dengan slash body. Nah, antaranya itu adalah di sini ya. Ini ada gambar gambar apa browser apa logo ya, ibaratnya ini logo. Nanti muncul cara munculnya gini, IMG SRC sama dengan PNG. Nah, inilah cara memanggil gambar ya, menampilkan gambar. Ini gambarnya ini. Nanti untuk ambil gambar ini yang gede ini caranya sama, IMG SRC nama filenya apa ya. Dan kalau ingin diletaknya di tengah, si logo ini kan letaknya di tengah. Tengah dari mana? Tengah dari layar kita. Nah, itu berarti rumusnya seperti ini, center IMG center. Berarti ditutup dengan center ya. Jadi semua ini aja di tengah. Kalau kita lupa senternya ini nggak ada, berarti ini semuanya center nanti. Terus kalau ingin center ini apa semua teks ini di center, nah center ini kita pindahkan ke paling bawah. Nanti semuanya akan di tengah ya, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada H1, H2. Ini H1, ini H2. Terus ada HR, ini HR. HR itu horizontal, garis. Terus ada link home. Ini home, ada linknya. Ini agak berbeda ya. Kalau ada linknya pasti warnanya biru. Dan bisa dirubah sih. Ada home, ada blog, ya. Ada IMG atau image gambar. Terus paling kiri landscape object. Nah, ini H1, ini H2. H1, H2. Nah, kemudian ini cara membuat menu. Ini sama kayak tadi ya, menu. Ini ada home, blog, galeri. Nah, cara buatnya gini. Ahref, index HTML, home. Artinya kalau kita klik home, nanti masuknya ke index.html. Kalau kita klik blog, nanti masuknya ke halaman blog.html. Blog itu artikel ya, Bapak Ibu. Kalau kita klik galeri, nantinya akan masuk ke galeri.html. Nah, ini tampilan link ya, tampilan link yang ada di sebuah website. Terus ini letaknya center kan, gambar center, A1 center, ini juga center. Nah, ini caranya gini, centernya di atas, paling atas, tidak kelihatan ya, tag-tag itu tidak kelihatan di browser. Center, kemudian ditutup dengan center. Nah, di sini tuh center. Oke. Kemudian nanti kalau kita lihat tampilannya di tengah, ya. Mulai dari logo, terus judul itu di tengah, center ya. Ini rumusnya. Ini adalah HTML ya, belum ada CSS-nya. Nah, contoh ya, kita coba lihat hasilnya, contoh-contoh website.
Misalkan eh, kompas.com. Kemudian saya juga pernah membuat tampilannya send.doc. Nah, di sini halaman indeks kita buka ini Notepad plus. Saya pakai Notepad plus plus, Notepad plus plus. Terus kemudian kita buka di browser ya. Kita buka di sini. Nah, tadi ini ya, kita buka di browser. Nah, kalau ini kompas.com mewakili website-website yang lain ya. Nah, gimana cara melihat HTML? Kita tekan Ctrl U. Kalau Bapak Ibu Ctrl U itu apa? Ada di keyboard. Kalau menggunakan laptop atau komputer, saya perlihatkan ya gambarnya. Nah, ini Bapak Ibu. Tekan tahan CTRL, ini kontrol. Kemudian tekan U. Ya, tekan U. Nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, di situ kita lihat di sini. Ini kode-kode yang panjang sekali, banyak sekali, yang mungkin harus banyak latihan buat Bapak Ibu. Ya, diinstal juga ya, dihafalkan. Terus kemudian ini ada JavaScript-nya juga, pemrograman JavaScript dan lain-lain. Hasilnya, kode-kode ini, hasilnya adalah ini. Ya, inilah hasilnya. Jadi kalau kadang kita hanya melihat hasilnya saja, ya, terus jadi kita pakainya ini. Ya, ini adalah HTML-nya. Oke, setelah itu, nah ini ya, HTML ditutup dengan slash HTML. Nah, ini dia. Ini hasil yang kita buat. Ya, ini halaman indeks. Ini hasilnya. Ini pemrogramannya. Jadi ini teks seperti ini ya. Ahref, home, blog, galeri. Terus ini ada H1, H2, H3, H4, H5, H6. Itu nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, H1 segini ukurannya. Kemudian ini ada H2, H3, H4, H5, H6. Lebih kecil lagi ya. Ukurannya berbeda. Terus link itu seperti ini. Kalau kita klik ini, nanti akan masuk ke Google. Nah, ini namanya hyperlink ya. Hyperlink. Terus ini halaman menu. Ini home, ini blog. Kalau kita klik blog, nanti muncul ini halaman blog. Kalau klik galeri, nanti muncul halaman galeri. Galeri ini biasanya foto-foto ya, foto-foto perusahaannya atau event. Ketika mengikuti event atau praktek atau testimoni dan lain-lain. Bisa diinformasikan di sini berupa video, foto, dan lain-lain ya. Seperti itu. Terus inilah HTML ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke, nah ini kalau warna pink, ini menggunakan CSS. Nah, kalau kita lihat bagaimana caranya, kita lihat di sini body ya, background. Di sini saya membuat variabel background pakai class background color pink, padding top 40, padding bottom 40. Terus kemudian si background ini dijadiin variabel di sini div id send div id background ya. Nanti akan muncul di div ini, di dalamnya div ini pasti warnanya pink backgroundnya ya.
Apa saja di dalam background ada H1, H2, H3, dan P. Coba kita lihat. Nah, inilah ini wilayahnya background. Warnanya kita pink. Ya, apakah bisa dirubah? Bisa. Misalkan warnanya yellow, kuning ya. Kemudian kita save, kemudian kita refresh. Refresh. Oh, sebentar kita lihat. Oh, maaf, ini halaman apa ini? Index. Nah, yellow ya. Nah, itu Bapak Ibu kalau kita rubah ini, di simbol juga akan berubah ya. Ini CSS, yang kerja adalah CSS. Kalau dulu ini tuh dibikin gambar Bapak Ibu. Jadi memang betul-betul. Nah, kemudian kita lanjutkan materinya. Pengenalan CSS. Nah, ini. CSS Introduction dan pengenalan dasar dari CSS. Pengertian dari CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, memiliki fungsi untuk mengatur properties dari tag HTML agar terlihat lebih menarik, berstruktur, dan teratur. Bisa berbentuk gambar, font, desain gambar, ya, termasuk warnanya juga, warna-warnanya, terus termasuk objeknya bisa kita propertiesnya bisa diubah, ya, jadi edit. Nah, CSS sendiri ada tiga ya Bapak Ibu. Ada yang namanya inline CSS. Inline CSS ini letaknya langsung ditempatkan di HTML-nya. Seperti ini contohnya. Div style background color black. Jadi nanti langsung backgroundnya hitam, black. Nah, inline CSS ini mungkin mudahnya lebih cepat ngerjainnya. Tetapi ketika kita bermasalah, ketika kita harus merubah semua halaman. Halamannya itu ada 10, berarti kita harus merubah di tiap ada ini background colornya black. Dan itu akan sangat eh, capek juga ya, ngedit satu persatu. Ya kan? Itu kerugiannya kalau kita menggunakan inline CSS. Nah, dari sini pemrograman atau programmer kurang suka ya. Kalau CSS-nya langsung ditempatkan di tag HTML. Jadi sebaiknya nanti poin yang ketiga. Nah, pada poin yang kedua, ada namanya CSS itu internal CSS. Nah, ini sudah mulai rapi Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya mulai rapi. Ada div ya. Ini divnya buat buat apa namanya? Buat nanti backgroundnya hitam, tetapi si CSS masih di halaman itu ya, masih di halaman halaman home misalkan. Udah rapi HTML-nya, cuman CSS-nya masih di atas atau masih di dalam situ. Namanya internal CSS. Ini sama kasusnya seperti yang inline CSS tadi, udah rapi tetapi masih manggilnya eh, satu persatu ya, halaman. Berarti kita harus ubah juga ke 10 halaman tersebut dan itu akan memakan waktu yang lama ya. Oke. Terus kemudian nanti ada external CSS. Nah, ini yang oke ya. External CSS ini filenya itu dipisah, Bapak Ibu. File CSS-nya itu dipisah. Misalkan namanya temp.css. Misalkan filenya disimpan di sampingnya file-file HTML ya. Nah, nanti tinggal dipanggil HTML-nya. Link rel style sheet, tipenya text CSS, kemudian filenya apa namanya. Nah, nanti akan kita panggil. Ya sudah, kalau misalkan ada 10 halaman yang kita ubah,
cukup CSS saja ya, warnanya kuning misalkan, semua 10 halaman pasti akan warna kuning karena variabelnya sudah dipasang di HTML-nya. Nah, oke. Nah, ini contohnya CSS internal, Bapak Ibu. Ini contoh penggunaan CSS internal. Nah, kalau kita lihat di sini sudah rapi ya HTML-nya, tidak ya apa? Tidak berantakan. Variabelnya juga sudah dibuatkan mulai dari wrapper, header. Nah, mulai dari atas sampai bawah, sampai body, dari body ke body sudah lengkap. Kemudian CSS-nya dibuat nih. CSS-nya dibuat, tapi hanya saja CSS ini buatnya di halaman itu sendiri yang ada di header ya. Ini nanti akan kacau, akan lambat, akan merusak waktu gitu ya. Jikalau halamannya banyak, misalkan halamannya ada 10, ya berarti kita harus ubah 10 sebelumnya. Kalau ingin ada perubahan nih, oh ini fontnya kurang besar, kita besarin di satu halaman. Kita harus edit halaman kedua, halaman ketiga, halaman 4 sampai seterusnya. Dan itu akan memakan waktu ya. Oleh karena itu pakai yang ini eksternal. Kita ubah cukup di time CSS-nya semuanya akan berubah. Nah, praktek nih, kita praktek membuat website company profile menggunakan HTML dan CSS. Mungkin ini di pertemuan nanti Bapak Ibu, pertemuan yang kedua. Kita tidak tahu jadwalnya kapan, nanti Bapak Ibu bisa kontak atau bertanya kepada CS-nya bawastudi.com. Nah, ini contoh membuat website yang sudah jadi seperti ini ya gambarannya. Yaitu di sini ada logo, backgroundnya hitam, terus ada menu teks dan menu gambar atau icon ya Bapak Ibu. Pasang ini. Terus kemudian di bawahnya ada slider, terus kemudian di bawahnya ada apa ini oh, produk jasanya. Produk jasanya juga dibikin 4 kolom, ada judul, ada teksnya, ya. Terus kemudian ada welcome visitor. Ini biasanya pemiliknya ya, yang selamat datang, mengucapkan selamat datang. Bahwasanya web ini menceritakan tentang apa, bisa dijelaskan singkat di sini. Nanti lebih lengkapnya di YouTube-nya atau di video. Ya, kita buat ini. Setelah itu awal yang kita buat adalah eh, sketsanya dulu ya, Bapak Ibu. Bukan ruangan-ruangan yang akan kita buat. Kita buat foldernya, yang nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita buat folder company ya. Di dalamnya nanti ada folder image, folder lightbox, folder news image, folder foto member, kemudian folder style, kemudian filenya index.html. Nah, nanti file-file selain index.html ada about us, kontak us itu ada di bawah sini ya. Di sini, filenya di sini. Nah, setiap file itu nanti memanggil CSS. CSS-nya ada di dalam sini ya. Terus di atasnya ada foto member digunakan untuk jika web kita itu ada member atau register dan menyertai foto, nanti fotonya akan terupload tersimpan di foto member. Jadi tidak tidak mengacak-acak yang lain. Terus news image berita ya. Nanti kalau gambar-gambarnya nanti bisa tersimpan di news image. Lightbox itu digunakan untuk animasi JavaScript termasuk CSS ya. Ini tuh gambar ketika diklik ngezoom dia. Lightbox muncul full gede satu layar monitor. Kemudian di atasnya image digunakan untuk menampung file-file gambar, icon, terus logo, favicon dan lain-lain ya. Jadi dibedain seperti ini. Nah, ini nanti tampilnya di sini ya. Dibuka di menggunakan virtual code. Nah, kita buat HTML-nya nih. Ini rumus langkah awal. Ada HTML, itu header, ini title dokumen judulnya. Terus ini head, ini body ya. Ini bodinya mulai dari wrapper, header, slider, content, footer. Footer paling bawah, header paling atas.
Kemudian kita set nih, kita set style.css-nya. Nah, ini filenya ada di dalam folder style. Kita buat rumusnya dari body, container, atau wrapper seperti ini ya. Terus header itu oh, yang atas, slider itu yang bawah, konten itu yang konten konten itu background, terus footer itu back ini. Footer juga ada backgroundnya ya, background warna hitam. Terus height-nya 30 pixel. Nah, ini semua ada ukuran-ukurannya. Nanti hasilnya adalah tinggal kita panggil nih HTML-nya. Ini halaman index HTML. Kita panggil style CSS-nya ya. Setelah itu, ini kan berarti di folder ya, folder style, nama filenya style.css. Nah, ini bodinya untuk mengisi tadi, kita lihat hasilnya. Mas, baru ini background hitam dan ini hijau. Dan belum ada konteks teksnya dan lain-lain. Baru kita masukin nih, kita masukin logo ya, kita masukin menu. Nah, kita lihat, oh masih berantakan. Belum ada settingan yang di atasnya harus ada jarak berapa, di bawahnya. Terus di samping kanannya ya itu harus benar dulu baru berarti itu belum dibuat CSS-nya ya. Kita buat dari logo ya, logo dibikin ini kita lihat balik lagi. Nah, ini logonya terlalu mepet kan, terlalu mepet paling atas. Nah, kita benerin satu persatu. Logo margin topnya 20, nanti jaraknya 20, margin leftnya 20, sama float left berarti langsung posisi kiri. Logo berdempetan dengan menu ya, menu juga sama ini tapi kebalikannya yaitu float right. Di dalam menu ada menu LI pengurutannya. Nah, terus sampai menu kemudian sampai bawah ya misalkan. Nah, CSS ini nanti kita simpan, dipanggil lagi, hasilnya ada seperti ini ya. Ada progress atau logonya, terus kemudian ini menu ya, ini menu-menunya. Tinggal masukin logo selanjutnya dan ini slidernya. Jadi masih panjang ya perjalanannya. Dan next project di pertemuan kedua artinya dilanjutkan di pertemuan yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, pertemuan kedua ini kita belum tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa tanyakan ke pihak bebasstudi.com untuk materi selanjutnya. Karena materi ini dan selanjutnya adalah materi setelah Bapak Ibu belajar UI UX design ya. Pengenalan HTML dan CSS. Oke, kita coba praktekkan ya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Silakan. Ini kalau kita kontrol U hasilnya notepad. Nah, ini sama ya, sama persis. Tetapi ini nggak bisa diedit ya. Ini hanya informasi saja. Oke, kalau kita pindahkan logo ini ke atas, nah di bawah center kita save. Kalau kita lihat hasilnya, refresh. Nah, logonya di atas. Kalau di ini, di dalam ini gimana? Coba kita lihat ya. Ini logonya di atas, kemudian menu. Coba kita betulin dulu. Ini belum kita setting ya. SRC terus width sama dengan misalkan widthnya 150, letaknya di center. Kemudian kita enter, ini enter itu break, kita save, kita lihat hasilnya.
Nah, ini logo, di enter, masuk ke sini ya, ini halaman indeks. Gimana caranya ini ke kiri ya? Nah, IMG ini di ke kiri, berarti kita harus bikin di sini, Bapak Ibu. Bikin div, misalkan ID sama dengan logo penutup div. Nah, kita bikin di sini logonya. Logo flash dulu ya. Float left, left, kemudian margin right 20 pixel. Setelah save, refresh. Nah, logonya di kiri. Tinggal ini berubah ke lebih kanan ya. Pixel. Ntar ini left harusnya. Left, right. Right. Kita lihat hasilnya. Ini ada jarak ya, 20 pixel. Oke, terus menu ini pindahin ke kanan misalkan. Nah, itu cerita. Itu menggunakan float right. Kita hapus. Ini dibikin div ID menu slash div. Seharusnya menu doang ya. Variabelnya press menu float right. Float itu apa, kita memaksakan ke kiri dan kanan. Kita lihat. Nah, udah bisa pindah kanan ya, Bapak Ibu. Oke, seperti itu ya tampilannya. Ini warna di sebelah kiri dan seterusnya. Ini kalau kita lihat di sini juga bisa ya rumusnya. Jadi kita bisa melihat gimana cara buatnya. Ya, 50%. Terhalang tes menu. Ini menu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah halaman HTML dan CSS-nya. Nah, ini terakhir link. Nah, seperti ini ya. Kita sedang belajar bahasa pemrograman dasar HTML. Ketika klik bahasa pemrograman, nanti akan masuk ke link yang dituju ya. Nah, cara buat ini gimana? Ini menggunakan link ini. Kita sedang belajar Ahref, web alamannya apa, kemudian yang akan diklik yang mana, terus ini penutupnya /a. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Kalau kita klik, masuknya ke Google. Nah, inilah contoh lain. Misalkan kita buka pireview.net. Kita baca, terus kita lihat di situ artikelnya. Nah, ini H1. Nah, di tengah-tengah ada link ini nih. Ini link. Kalau kita klik, ya masuk ke sana ya. Nah, gitu.
Terus ada link juga di sini. Itu ya, Bapak Ibu. Contoh link pada website. Nah, dari situ mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan bisa ditanyakan di kolom chat ya. Untuk absensi, Pak Dadang, kita langsung ice breaking, Pak Dadang. Kita tunggu Pak Dadang untuk ice breaking ya, Bapak Ibu. Ice breaking dan absensi ya. Ya, ntar. Baik, kita tunggu Bapak Ibu ice breaking. Bisa Bapak Ibu bermain untuk menjawabnya di kolom chat ya. Silakan. Karena materi juga sudah selesai, kita langsung ke ice breaking. Ya, muncul nggak? Bentar, bentar. Yang tadi udah muncul Pak. Udah ya? Udah. Nah. Oke, siang teman-teman. Sekarang kita breaking dulu ya. Sekarang kita akan menebak sejarah STEM. Oke, ini bisa dibaca ya bagaimana peraturannya. Nah, jadi setiap slide akan muncul 3 peristiwa tentang penciptaan STEM. Tugas setiap pemain adalah menebak urutan peristiwa. Oke, ini ada 3 ini nih, ada 3 hukum gravitasi, persamaan linear, dan rotasi elektromagnetik. Ayo, silakan dikirim lewat inbox. Ya, jadi persamaan linear itu diciptakan oleh Muhammad Al-Khawarizmi, hukum gravitasi oleh Isaac Newton, rotasi elektromagnetik oleh Michael Faraday. Next. Nah, siapa yang menciptakan Tesla, plester luka, dan ban karet? Ya, ban karet oleh Charles Goodyear, Tesla oleh Nikola Tesla. Oke, ya.
Iya, ayo. Iya, ya. Sekarang ada pertanyaan. Lampu lalu lintas, ban karet, dan plester luka. Ya, silakan dikirim ke chat box jawabannya. Iya, oke.
Ayo, teman-teman kita foto dulu ya. Screenshot dulu ya. Kameranya tolong di onin ya. Oke, Pak Andri sama Masanda ya. Kameranya bisa tolong di onin. Ya Pak, silakan foto screenshot dulu. Baik, Bapak Eda, Bapak Andri, Ibu Marsanda, silakan diaktifkan dulu kameranya. Pak Arianto, kurang pas ya kameranya. Silakan dipaskan dulu di layar kamera. Kita akan screenshot yang kedua. Untuk absensi, jangan lupa Bapak Ibu diisi formnya sudah di link, sudah dikirimkan ya. Silakan diisi di kolom chat, diklik masuk ke form untuk isi absensi. Silakan Pak, foto dulu. Baik, sudah ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dadang sudah foto screenshot. Bagi yang belum, nanti Bapak Ibu isi absensinya yang sudah diberikan melalui kolom chat ya. Kita review dulu ya Bapak Ibu. Hari ini kita sudah membuat, bukan membuat ya, pengenalan tentang HTML dan CSS ya. Jadi posisi Bapak Ibu sudah selesai di pertemuan yang kelima ini ya. Kita tadi sudah memperkenalkan apa itu HTML dan CSS ya. Nah, misalkan kalau sudah jadi bagaimana nih webnya ya? Webnya tampilannya sudah selesai, misalkan nantinya Bapak Ibu akan kita arahkan ke ini, ke sebuah domain misalnya. Nah, misalkan rumah web ya, rumah web.
Ya, jadi kalau misalkan sudah selesai nih Bapak Ibu ya, website konsep gambarnya, kemudian di websitenya udah dikerjakan oleh tim programmer. Langkah selanjutnya adalah kita akan dipublikasikan ya aplikasi websitenya. Nah, caranya adalah kita harus menyewa terlebih dahulu domain dan hosting. Ini kita harus beli ya untuk sewanya. Sewanya bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun dan seterusnya. Nah, itu ada biayanya ya untuk sewanya, jasa sewanya. Yang pertama nama domain ya. Domainnya Bapak Ibu harus milih dulu atau bikin dulu apa namanya. Misalkan jualan jual apa ya yang unik gitu ya. Jual misalkan jual alat pancing gitu ya, alat pancing. Jual alat pancing modern. Oke, kita cek dulu. Nama domainnya adalah jual alat pancing modern. Kita cek apakah ada di domainnya, apakah sudah ada yang punya. Nah, ternyata belum ada ya Bapak Ibu. Nih, jual alat pancing modern.id. Ini nama domainnya, harganya 219.000. Yang kedua ada lagi jual alat pancing modern.com, harganya 160.000. Ini per tahun ya. Nah, kalau .com nanti bisa gratis nih kalau kita beli order hosting di sini ya. Coba kita lihat ya. Kita daftar, lanjut, terus hostingnya, lanjut, kita beli hosting, next, login dulu, login. Nah, setelah itu pembayaran, apakah membutuhkan foto pajak? Tidak, tidak menggunakan. Nah, biayanya adalah 319.950 rupiah, Bapak Ibu. Ini dicoret ya, biayanya 185 dicoret jadi 115.000. Oh, ini mah dok ORG ya. Ini nggak jadi ya. Ini tadi kepencet domainnya tidak jadi. Kembali, lanjut, lanjut. Nah, oh ya, hostingnya mana? Hostingnya belum pilih, Bapak Ibu. Nah, ini hostingnya, return email. Oh, ini email. Oh, ini email, Bapak Ibu. Nah, ini hostingnya. Kita pilih yang 1 tahun ya. 1 tahun. Lanjut. Kemudian lanjut. Kemudian lanjut. Nah, berapa totalnya? 430.000 ya, Bapak Ibu. Ini beli domainnya 170.000. Ini ada hosting 1 tahun 214.000. Nah, dijumlah 430.000 per tahun. Jika Bapak Ibu ingin jualan online nih, nama domainnya ini ya, biayanya sekian. Ini bayarnya tiap setahun sekali ya, buat domain dan hosting. Nah, inilah biaya untuk sewa domain dan hosting. Ibaratnya Bapak Ibu sewa ruko ya, ruko di offline ya, di perumahan atau di mana lah. Yang penting ada ruko. Nah,
ini mirip seperti itu, tetapi ini online, sifatnya online ya. Kita beli nama domainnya dulu, kemudian hostingnya juga. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah check out, tinggal kita bayar. Nah, kalau sudah selesai, nanti file-file yang ada di kita, file HTML, CSS-nya, ataupun pemrogramannya baru diupload ke hosting ini, ke jual alat pancing modern ini. Nanti setelah diupload, baru bisa dibuka websitenya dan online ya. Seperti itu flow-nya atau alurnya. Jika Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan tampilan website, tampilan desain, tampilan website, sudah selesai semua, baru di launching atau di sewa domain dan hostingnya ya seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu perjalanan sebuah website atau IT ya untuk sampai pucuknya di mana gitu ya, terakhirnya di mana, sampainya di mana. Kita harus terakhir adalah membeli domain dan hosting ini ya. Dan rata-rata harganya segini ya, walaupun Bapak Ibu mungkin di jagoan hosting atau di hostinger banyak sekali di keyword ya banyak apa pemilik domain atau hosting yang punya jasa hosting domain seperti ini kita bisa bandingkan harganya tapi rata-rata segini ya harganya ini sudah bisa buat website company profile juga sudah bisa buat website apa toko online atau e-commerce ya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itulah perjalanan sebuah website yang mungkin Bapak Ibu baru ketahui sekarang atau pembelajaran ketika mengikuti pembelajaran materi UI UX design ini ya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu nanti tinggal kontak lagi ke babastudio.com di CS-nya. Saya akan beritahukan informasinya. Nah, jika ingin Bapak Ibu menghubungi Babas Studio, CS-nya bisa dikunjungi lewat sini, WA atau telepon ya, untuk apakah melanjutkan di gelombang berikutnya dan lain-lain atau materi pembelajaran selanjutnya. Karena materi ini yang pertama ya, pengenalan HTML CSS. Untuk yang keduanya, Bapak Ibu bisa ditanyakan lagi kapan jadwal selanjutnya. Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin eh, 1 menit ada pertanyaan silakan ya tentang UI UX design. Terus terakhir hari ini adalah pengenalan HTML dan CSS ya. Biasanya mungkin Bapak Ibu sering pakai online websitenya, aplikasinya. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah pelajari bagaimana cara membuat atau flow apa alurnya ya, minimal alurnya udah tahu gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha online, Bapak Ibu bisa beli domain dan hostingnya dan harganya pun macam-macam ya. Itulah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu, ilmu dan rezeki dari apa yang didapatkan dari kartu prakerja eh, intensifnya ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Baik Bapak Ibu, mungkin sekiranya cukup sekian ya materinya kita sudah selesai. Kita sudah membuat UI UX design dari hari Senin sampai hari Jumat ini dan pengenalan HTML dan CSS-nya sudah kami berikan. Mudah-mudahan kami juga minta maaf kepada Bapak Ibu jikalau penyampaian materinya yang kurang sesuai atau kurang memuaskan. Mudah-mudahan ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat baik buat Bapak Ibu dan keluarga ya. Dan intensif yang diberikan oleh kartu prakerja juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sebagai mungkin modal usaha atau yang lainnya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin kita bisa jumpa di lain hari. Untuk kontak-kontak selanjutnya bisa ke Bapak Studio dan kami harap Bapak Ibu punya ini ya mengisi kuis-kuis atau soal-soal yang ada di LMS akun masing-masing Bapak Ibu ya. Tolong diisi, jangan sampai ketinggalan ya, karena itu nanti akan ada penilaian dari tim kartu prakerja. Baik, terima kasih juga Pak Andri ya, salam kenal juga ya.
Baik, kita tutup ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beristirahat.